Guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload di hati gue pastinya semakin tenang coy. Oke guys, kali ini kita bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini gue akan membahas tentang update tier list terbaru untuk game kesayangan kita pastinya. Jadi, untuk tier list sudah update dan sekarang fullnya sudah kalian bisa cek lewat Google Sheet yang sudah gue sediakan di kolom komentar pastinya. Nanti kalian bisa langsung saja cek di sana semua tier list terbaru untuk sekarang. Oke, jadi pertama sebelum kita perlihatkan full tier listnya, jadi gua bakal bahas dulu untuk tier persona baru kita terlebih dahulu, yaitu si Alanna Proud General dan juga Lyn Crimson Overlords. Jadi mereka berdua ini merupakan persona baru yang pastinya kalian bisa summon sekarang menggunakan tiket ataupun Dream Crystal. Untuk di sini gue akan langsung saja perlihatkan tier mereka berdua agar video ini tidak terlalu lama juga, dan langsung saja di sini untuk tier list update-nya. Yang pertama untuk si Alanna Proud General dan juga Lyn Crimson Overlord, kalian bisa lihat seperti ini. Jadi ini merupakan tier list persona kita yang terbaru, yang mana untuk Alanna Proud General di sini untuk ranking PvE dan juga PvP-nya itu berada di ranking yang sama, yaitu SS atau tier 1. Sementara untuk Lyn Crimson Overlord, dia berada di ranking SS Plus atau tier 0,5 untuk PvE dan juga PvP. Sekarang kalian sudah bisa lihat untuk ranking dari kedua persona kita yang terbaru, dan lalu gue di sini akan membahas mengapa mereka berada di ranking tersebut. Dimulai dari si Alanna General coy. Alanna Proud General merupakan persona bertipe damage dealer, dan dari segi kemampuan dia adalah versi murah dari si Lyn Death Blossom. Dari segi gameplay kemampuannya memang sama seperti Lyn yang versi anniversary ketiga, cuman minusnya itu ada di booster damage-nya. Jadi itulah kenapa untuk tiernya si Alanna terbaru ini untuk di PvE cuma ada di ranking tier SS atau tier 1. Jadi untuk penghasilan damage buat boss battle dia kurang banget, karena ya pastinya karena booster damage-nya dikit, jadi dia itu nggak bisa mandiri guys untuk bisa menghasilkan damage yang optimal. Jadi dia itu harus dibantu oleh support persona top zaman sekarang, baru dia akan mampu menunjukkan potensial permainannya. Namun di sini untuk PvP, persona ini punya potensial yang mirip banget kayak Lyn Death Blossom ya. Cuman gue nggak mau taruh dia di tier top rank, karena kadang dia ini masih bisa blunder dari segi damage-nya, dan juga dari segi targetingnya juga itu terkadang bisa blunder. Tapi kadang dia sangat bisa menghandle lawan-lawan dia di Battle Colosseum ya. Namun selama masih ada Alanna Bir ya yang berkeliaran, maka dari itu gue taruh dia di ranking SS saja, karena dia untuk dari segi build masih cukup murah, bisa dicicil, ramah F2P juga, walaupun gue lebih menyarankan kalian untuk tidak terlalu fokus dengan karakter ini, karena dia ini mungkin akan lumayan bagus untuk tahun depan ya, karena seharusnya dia bakal dapat buff. Jadi yang paling kurangnya ini cuma di booster damage-nya saja coy, tapi kalau dilihat dari segi gameplay dia ini masih bagus banget, walaupun sekarang belum bisa dipakai untuk jangka panjang ya, karena ini kan damage dealer biasa pada umumnya. Jadi suatu saat udah pasti coy, dia itu bakal ada penggantinya yang jauh lebih bagus dan jauh lebih aneh pastinya kemampuan yang dihasilkan dari persona terbaru tersebut.
Sementara untuk Lin Crimson Overlord, dia ini rankingnya masih bagus banget untuk di PvE dan juga PvP. Karena dia ini masih berada di top rank, yaitu ranking SS Plus atau tier 0,5. Dan kalau kalian bertanya, kenapa dia tidak masuk di top rank paling tertinggi, yaitu SS Plus atau bisa dibilang tier 0? Karena kalau gue lihat dari segi gameplay di PvP terlebih dahulu, dia ini sebenarnya memang merupakan counter alami untuk persona tipe CC dan debuffer. Namun ada celah yang selalu mudah dimanfaatkan dari persona ini, dimana saat kita membawa Lin untuk si Crimson Overlord dengan persona bertipe damage dealer yang damage-nya itu berdasarkan attack pastinya, itu biasanya efek CC atau debuff yang diberikan oleh musuh itu terkadang masih bisa tembus coy. Yang terutama nih, yang paling sering itu adalah efek stun yang dimiliki oleh si anak bir. Ini persona kalau dilihat dia itu sebenarnya bukanlah mengcounter, tapi lebih condong ke arah meredam meta yang ada. Dan setelah beberapa tes, yang paling ke counter itu lebih ke arah persona tipe debuffer daripada persona tipe CC. Persona tipe debuffer yang cukup tercounter biasanya itu adalah si Lin Overflowing Grace atau Lin yang versi Natal atau Misaki Mooncolor. Namun untuk si Misaki Mooncolor ini ada sedikit pengecualian, karena efek yang diredam hanyalah efek Frostbite sama Hermorgage-nya aja. Sementara untuk Moon Arsenic-nya itu masih bisa masuk. Jadi debuff penting yang memang bisa memberikan booster damage kepada tim kita itu masih aman bisa masuk ke dalam tim yang membawa si Lin Crimson Overlord. Namun untuk persona yang tipe CC kayak si Alana Bir ini masih jadi problem banget kalau misalnya ketemu di battle. Apalagi musuh kalian tuh bawa Alana yang versi Bir plus juga di combo sama Cartilla Goddess Mirage. Wah, itu makin kacau banget pastinya. Tapi di sini bukan berarti untuk si Lin Crimson Overlord ini jelek coy. Dia ini lebih bagus kalau kita combo dengan persona tipe tank yang pastinya bisa menghasilkan damage. Biasanya ini adalah persona tim tank premium. Kenapa bisa begitu? Karena ya pertama guys ya, persona tipe tank itu rata-rata resistnya itu udah gede banget sama damage reductionnya. Jadi jika kita tambahin lagi dengan si Lin Crimson Overlord, jadi efek yang dihasilkan itu makin tinggi. Jadi otomatis tim tank kalian itu bakal lebih mudah bisa bergerak dan pastinya bisa bikin momentum lah untuk tim kalian. Itulah kenapa ini Lin lebih signaturnya itu ke tim tank premium dibandingkan tim persona biasa ya. Karena yang biasanya paling kena getah itu adalah damage dealer coy. Itu kasihan banget. Damage dealer itu efek resistnya kecil guys. Jadi itulah kenapa kalau kalian kadang-kadang ketemu Alana Bir dan udah bawa si Lin Crimson, itu efek stunnya masih bisa masuk. Itu hal yang wajar. Karena efek resist dari tipe damage dealer itu sangat kecil. Jadi seperti itu ya. Jadi ya segitu saja untuk pembahasan dari kedua persona kita yang terbaru untuk tiernya atau ranking terbarunya. Dan di sini gua bakal langsung saja untuk kasih kalian full tier listnya, yang mana kalian bisa lihat fullnya seperti ini. Ini dia untuk tier listnya secara full. Dan ini kalian bisa langsung aja cek di kolom komentar, karena di sana gua udah kasih kalian Google Sheet-nya. Jadi langsung aja dicek yang mana persona yang terbaru, yang mana persona lama itu juga semua udah masuk ke dalam situ. Dan kalian bisa cek juga berapa update, termasuk ya update persona baru, kemudian build karakter dan juga build tim juga sudah gue buatkan di sana. Walaupun belum terlalu banyak ya, karena gue juga masih meracik-racik tim yang bagus juga untuk next. Jadi semoga saja kalian ya terbantu dengan tier list terbaru ini pastinya. Nah, jadi ya gue akhiri aja untuk video kita kali ini. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi atau segala macam, langsung saja coy di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Jadi thank you banget. See you the next video guys. Goodbye. Dadah cuy.